can stand against us? Your love, it won't let go. I know it won't. Darkness, shadows have no power over me. Fear is empty, shame has no authority. Your love, it won't let go. I know it won't. I know your thoughts, your plans for me are good, and I know you hold my future in my heart. Your promises never fail. No, your promises never fail. Healing and freedom as you speak favor over me. Faith is breaking all impossibility. Your name has overcome, your name alone. For I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future in my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. No, no, no. Oh, I've been standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name, in your You're the God who makes a way for miraculous things. Oh, I believe, I believe. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. Oh, I will see it come to pass in your name, in your name. For I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future in my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. No, your promises never fail. Tuhan, amin saudara. Dan saya percaya hari ini hari yang mengubahkan kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita luar biasa. Haleluya. Mari kita rayakan Allah kita yang Allah yang sanggup. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Haleluya.
Yo percaya saudara, semua disediakan Tuhan bagi kita. yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara. Turun cara Dan Dia selamanya sanggup, Dia tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Sama-sama kita berantusias saudara. Dengan sukacita di hadapan Engkau berada, nyatakan sama-sama. Mari sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, saya katakan, yang tak pernah timbul di dalam semua percaya semuanya. semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya Semua umat Tuhan yang percaya berkata-kata Tuhan. Allah sanggup. melakukan segala perkara. Mari di masa-masa seperti ini, biarlah kau dengan iman nyatakan, oh yang tidak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya Kuasa-Nya. tak Mari kita berdiri sama-sama kepada Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Sekarang dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Sekarang dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, amin. Saya percaya setiap kita saudara merasakan betapa penyertaan Tuhan Allah kita luar biasa hari-hari ini. Amin. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia tidak pernah terlambat. Walaupun sudah mungkin secara manusia kita rasakan hal yang sulit, tapi kita percaya saudara. Dia Allah yang tidak pernah berubah, melakukan sesuatu hal mujizat yang luar biasa bagi setiap kita setiap saat. Amin. Sudah percaya janjinya? Janji Allah kita yang luar biasa. Kita sama-sama sembah Dia. Kita datang kepada Dia. Kita lihat Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kasih-Nya bagi kita. Katakan dengan hati. Sungguh setia Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang paling benar,
Sekali lagi ku percaya, ku percaya. Haleluya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Engkau yang di rumah, beri kemuliaan sama Tuhan. Katakan ku percaya Tuhan. Katakan ku percaya Tuhan. Katakan ku percaya Tuhan. Janjimu itu ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Tuhan, oleh kasih karunia-Mu, oleh pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami untuk tetap teguh percaya kepadamu. Itu bukan usaha kami, tapi kami sangat percaya kalau kami percaya kepadamu itu adalah pertolongan Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya. Bahkan sampai selama-lamanya, kami tetap percaya. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Dan Engkaulah hidup kami itu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau berani menyerahkan dan mengorbankan diri-Mu untuk kami. Itulah wujud kasih yang terbesar yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami lapar, hati kami haus untuk mendengar isi hati-Mu, mendengar perkataan-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan. Yang kami inginkan apa yang kami dengar hari ini menerobos Tuhan dan menjadi iman di dalam hidup kami. Bahkan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, terjadi perubahan dalam hidup kami, terjadi terobosan dalam hidup kami. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mau mendengar dengan biasa-biasa lagi. Tapi apa yang kami dengar pada pagi hari ini, jadilah iman, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kemerdekaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom saudaraku, selamat pagi. Saya sangat bersuka cita kembali dapat bersama-sama dengan saudara dalam ibadah online ini. Saudara, bagaimana dengan roh saudara saat ini? Apakah berkobar-kobar, menyala-nyala untuk mendengarkan firman Tuhan? Itulah yang saya doakan, itulah yang saya rindukan. Bahkan itulah juga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, tidak ada zona tengah-tengah, tidak ada zona abu-abu bersama dengan Tuhan. Tidak ada zona saudaraku suam-suam. Mau panas atau dingin. Ya, suam-suam Tuhan muntahkan saudara. Jadi jaga hati kita tetap berkobar-kobar, tetap hati kita menyala-nyala. Sekalipun ibadah kita ini saudaraku tidak bersama-sama. Tapi Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Saudaraku, pagi hari ini saya ingin sampaikan. Yaitu temanya saudaraku, saya akan lanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Yaitu jangan gagal percaya. Kegagalan hidup saudara adalah kegagalan di dalam kita percaya. Saat kita berhenti percaya, gagal percaya, maka gagallah segalanya saudaraku. Ya, itu sebabnya Yesus saudara terus menekankan pengajaran untuk kita hidup menjadi orang percaya.
Dan hidup hanya karena percaya, saudaraku. Kenapa Yesus mengajarkan karena percaya? Karena percaya itu saudara sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau sesuatu yang kelihatan, saya sampaikan lagi, sesuatu yang saudara lihat dan saya lihat itu enggak perlu kita percaya karena sudah menjadi nyata. Percaya itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi ada dan kita harus percaya. Itu sebabnya Yesus menekankan percaya, percaya, percaya. Ketika kita gagal percaya, saudara dan saya akan kehilangan Tuhan. Kehilangan segalanya. Adam, saudaraku, kehilangan Tuhan ketika dia gagal percaya. Ya, saudara, jangan main-main dengan satu kalimat percaya ini. Karena percaya yang Tuhan mau itu, saudara, yaitu hal-hal yang belum saudara lihat tapi ada. Hal-hal yang belum kita lihat kita harus percaya itu ada. Nah, itu percaya yang Tuhan maksud. Contoh kalau saudara berdoa minta kesembuhan, kan gak kelihatan obatnya. Gak kelihatan tangan Tuhan, gak kelihatan perbuatan Tuhan. Namun kita harus percaya saat kita berdoa, kita percaya menerima. Ketika kita berhasil percaya, berhasil juga saudara doa saudara. Karena dasar dari doa adalah percaya. Untuk itu saudara, mari kita lihat saudara, firman Tuhan yang disampaikan, yang diwahyukan, ya, diwahyukan kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Inilah saudara titik balik kehidupan kita. Ya. Mari kita baca saudara, sebab 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, manusia duniawi atau manusia Adam itu hidup karena melihat. Tapi manusia Kristus ya, hidup karena percaya. Dunia berbicara fakta. Dunia bicara fakta. Bisa masuk akal, bisa dimengerti. Itu dunia. Maka agama pun saudaraku kalau enggak dimengerti mereka enggak terima. Kalau Tuhan bisa dimengerti itu bukan Tuhan saudara. Saya aneh kalau orang yang percaya sama Tuhan dan ingin beragama harus dimengerti Tuhannya. Wow, itu Tuhan apa saudara dapat dimengerti? Tuhan itu nggak bisa dimengerti. Terlalu maha sangat amat besar. Terlalu maha sangat ajaib bagaimana dimengertinya saudaraku. Bukankah kita suka berkata begini? Aduh saya nggak duga tahu-tahu kecelakaan. Nah itu kan kita nggak tahu. Tahu-tahu datang musibah. Tahu-tahu datang corona saudaraku. Itu sesuatu yang ajaib saudara. Apalagi dengan Tuhan, dengan corona saja hari ini orang dibuat bingung. Ini ngejago, ingin coba mengerti Tuhan. Wow saudara, itulah kejatuhan manusia. Yang membuat manusia jadi tidak mengenal Tuhan karena apa? Ingin mengerti Tuhan. Saudara, mari kita sekarang kutip lagi sekali lagi saudara. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Saya mau tanya sama saudara, atau ini pertanyaan datang dari Tuhan. Saudara hidup, saya hidup. Hidup karena apa? Karena apa saudara hidup? Ada orang hidup, oh karena ada duit. Hidup karena kekayaan. No saudaraku. Paulus mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dituliskan oleh dia dengan berkata, sebab hidup kami. Hidup kami ini karena percaya. Saudara hidup karena apa? Ketika kita hidup bukan karena percaya, saudara kehilangan Tuhan, kehilangan surga,
kehilangan damai sejahtera, kehilangan segalanya. Hanya karena percaya kehilangan segalanya. Kehilangan percaya itu yang iblis akan curi. Dengan cara merebut kepercayaan, maka dia akan membunuh, membinasakan saudaraku. Dia datang sama saudara dan saya untuk mencuri satu kata percaya dalam hidup saudara. Maka saudara akan dibunuh dan dibinasakan. Saudara, apa dampak saudara sebagai orang percaya? Apa dampaknya? Apa yang terjadi kalau saudara hidup sebagai orang percaya? Saya mau sampaikan saudara, saudara akan menjadi penerobos. Saudara akan berbeda. Saudara akan di atas rata-rata. Ketika kita hidup karena percaya, saudara akan bisa menerobos hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang di rumah sama-sama katakan amin. Saudara boleh memberikan komen atau tulis itu. Amin, 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 amin. Biar rame semuanya saudara. Ya. Kan kalau di biasa ibadah saya sering tanya amin saudara. Kalau saudara nggak mau jawab saya gini. Oh semua pada bilang amin. Saudara masih kebayang seperti itu kan? Sekarang saya nggak bisa begini, saya nggak dengar suara saudara. Tapi saudara boleh chat di situ tulis amin saudara. Nah saudaraku, saudara akan menjadi penerobos. Tidak semua orang bisa menerobos. Padahal untuk menjadi penerobos saudara, hanya cukup jadi orang percaya engkau jadi penerobos. Penerobos itu artinya gini, orang lain gak bisa, saudara bisa. Itu yang dimaksud di atas rata-rata. Orang lain gak sanggup, saudara sanggup. Waktu minggu lalu saya kutip, bangsa Israel gagal menerobos dan menduduki tanah perjanjian karena gagal percaya. Padahal Tuhan sudah janji. Aku berikan kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi ketika mereka melihat negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu itu. Saudara di sana ada ini, ada itu. Nah saudara. Dia lihat fakta kebesaran manusia, tidak lihat fakta kebesaran Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kepada saudara. Kita pun sama hari ini melihat kesukaran di dunia. Saudara tahu pada waktu bulan 10 saya mulai dapatkan sesuatu pencerahan dari Tuhan bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi resesi. Saya bingung Tuhan resesi apa? Kok rasanya biasa-biasa aja. Waktu Natalan saya sampaikan lagi akan terjadi resesi. Wah ini kenapa ya Tuhan terus ngomong soal resesi? Dan apa yang terjadi saudaraku? Hari ini sedang terjadi. Tapi puji Tuhan Indonesia terlindung saudara. Dan kita terus berdoa supaya jangan terjadi pada Indonesia mengalami resesi yang seperti negara lain. Puji Tuhan saudara, sampai hari ini masih terjaga, masih terkendali saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan buktikan saudara sebagai penerobos itu. Ya. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada saudara ayat yang sangat populer di gereja kita. Saudara pasti tahu ayat kesukaannya Pak Riki. Halo shalom Pak Riki, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Saya ingin selalu kalau ingat ayat ini saya langsung ingat Pak Riki saudara. Coba ayat apa? Ini ayat populernya Pak Riki saudara. Yaitu Amsal 3 ayat 5 saudaraku. Saya baca ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya itu artinya saudara tidak boleh lagi bersandar pada pengertian sendiri. Itu yang lebih jelasnya. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita sudah tidak boleh lagi bersandar pada pengertian diri kita. Karena nanti tidak nyambung percaya kita kepada Tuhan. Terhalang oleh pengertian kita. Yang menjadi penghalang mujizat Tuhan, yang menjadi penghalang kuasa Tuhan, yang menjadi penghalang berkat Tuhan itu seringkali adalah pengertian diri kita. Yang membuat kita saudara tidak mempunyai potensi yang luar biasa, tidak mengembangkan potensi yang sesungguhnya, itu pengertian kita.
Gua mah gak bisa. Nah itu pengertian sendiri. Kita gak dapat maju, mereka lebih kuat. Nah itu pengertian sendiri. Begitu lihat lautan, kita mati nih. Nah itu pengertian sendiri. Saudaraku, ketika engkau memakai pengertian sendiri, engkau akan gagal percaya mengikut Tuhan. Engkau akan menjadi manusia Adam, bukan menjadi manusia Kristus. Manusia Adam adalah pengertian sendiri. Manusia Kristus adalah pengertian Tuhan. Kau akan hidup dengan pengertian dan hikmat dari Tuhan. Saudaraku, kita lihat saudara. Di dalam Markus pasal 5 saudara. Markus pasal 5 ya. Markus pasal 5. Bentar saudara, kisah ini atau sejarah ini, peristiwa ini, Markus pasal 5 ayat yang ke-21 saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menggerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Saudara kalau punya anak hampir mati, apa yang harus saudara lakukan? Contoh misalkan saudara datang ke dokter. Wah anak bapak ini udah kanker stadium 4. Wah berat, artinya itu hampir mati. Saya nggak tahu dia hampir matinya penyakit apa, nggak dijelaskan di sini. Entah penyakit eksim atau penyakit apa, saya nggak ngerti. Masa eksim hampir mati sih? Mungkin penyakit yang berat ya, yang nggak tahu apa. Pokoknya hampir, wah anak saya hampir mati karena penyakit kurap. Ya nggak mungkin saudara, masa penyakit kurap hampir mati. Ya pasti ini penyakitnya berat saudara, mungkin TBC zaman itu ada. Cuma belum tahu aja apa penyakitnya. Tapi katakan hampir mati. Tapi puji Tuhan saudara, kepala rumah ibadat ini masih ada satu titik pengharapan. Karena ketika saudara menaruh percaya, saudara akan dibawa kepada pengharapan. Kenapa orang bisa berputus asa? Artinya hilang pengharapan. Karena dia tidak percaya. Orang yang percaya selalu akan punya pengharapan. Amin saudaraku. Saudara akan hidup dengan pengharapan. Tanpa percaya nggak ada pengharapan itu saudaraku. Kehilangan saudara pengharapan. Dia masih menaruh pengharapan Yesus bisa menyembuhkan anak saya. Maka dia datang kepada Yesus saudaraku. Nah, memohon dengan sangat, anakku perempuan sedang sakit. Sudah saya tanya, sudah kalau berdoa sama Tuhan memohon dengan sangat atau biasa-biasa? Kadang-kadang kita dengan sangat tuh serius saudara. Nyambil aja. 2 hari kok belum dijawab, 3 hari belum dijawab, seminggu belum dijawab, udah. Gua gak percaya deh. Dengan sangat tuh saudara, tidak putus-putusnya menaruh percaya, pasti Tuhan jawab. Saudara, kita lihat lanjut kisah yang seru ini saudara. Sejarah yang seru ini. Datanglah kiranya letakkan tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Saya heran siapa yang mengajar Yairus saudara, tiba-tiba dia punya konsep teologi ya, yang meminta Yesus supaya meletakkan tangannya atas anaknya dan anaknya akan sembuh. Ini kan iman saudara. Zaman itu belum ada pengertian seperti ini. Tolong datanglah ke rumahku, letakkan tanganmu atas anakku dan anakku akan sembuh. Wow. Apa jawab Yesus saudara? Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara termasuk orang yang berbondong-bondong enggak? Banyak nih orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, berdesak-desakan kadang-kadang, tapi hanya untuk lihat Yesus saja. Enggak ngalamin Yesusnya saudara. Buat apa seperti itu? Berdesak-desakan, saya pernah menyaksikan Benny Hinn ada waktu ada di Ancol sana saudara. Mengadain kebaktian di Ancol sana.
Wow, itu keluar dari Ancol begitu bubaran perlu 4 jam. Sebenarnya saya nyesel pergi ke sana. Kenapa? Ngapain? Cuma lihat manusia aja, segitu banyaknya. Tapi yang ngalamin, saudara, ketemu dengan Yesus di tempat itu cuma berapa orang? Ya ratusan orang lah ada ngalamin, saudaraku. Tapi orang berjuang, saudara, ingin ngalami sesuatu. Tapi ada juga, contohnya saya, datang ke sana ingin melihat. Jadi gak dapat apa-apa. Saudara, sama mereka juga mungkin hanya ingin melihat Yesus. Jangan jadi orang Kristen seperti itu, saudara. Jangan jadi orang percaya seperti itu. Kemudian saudara, ayat yang ke-25 di sini terjadi terobosan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Hebat nih wanita, saudara. Ketika dia percaya sama Yesus, dia bisa menjadi penerobos. 12 tahun pendarahan, saudara, belum tentu cukup kuat fisiknya untuk menerobos orang banyak yang berbondong-bondong itu. Tapi karena percaya, saudara, dia bisa menerobos keadaan yang sulit itu. Mendekati Yesus saja susah. Dengan kondisi badan yang lemah, tidak ada yang membantu, saudaraku. Nggak main-main, saudara. 12 tahun pendarahan itu nggak main-main. Coba tanya nanti sama istri saudara atau siapalah ya. Lu kalau sedang mens gimana sih? Halo men. Men bukan men itu ya. Kalau sedang haid saudara gimana sih? Banyak wanita sakit perutnya sampai diam di rumah gua sakit gak ke kantor. Padahal itu cuma haid. Ini 12 tahun haid saudara. Terus pendarahan. Apa gak lemes? Belum mati aja udah bagus nih wanita. Dia bisa menerobos saudara keadaan sulit itu dan jadi sembuh. Padahal cuma jamah jubahnya. Tapi bisa jadi sembuh. Maka tadi saya katakan ketika engkau hidup sebagai orang percaya yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sukar menjadi mudah. Yang lemah menjadi kuat saudaraku. Terjadi titik balik hidup saudara. Wanita ini saudara saya percaya mengalami sesuatu yang ajaib hanya karena percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian mari kita lanjut. Dia berkata begini, ini iman percaya dia. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Kok ada iman seperti itu ya? Coba saudara kebaktian di rumah, hari ini ibadah nih. Ada iman seperti apa yang saudara bawa? Mungkin saudara gak menjamah jubah Yesus. Tapi nanti asal aku nyanyi pujian ini terjadi lawatan Tuhan. Bisa jadi seperti itu saudara. Ini enggak ibadah tanpa pengharapan. Pujian ya yuk pujian yuk. Ku percaya janjimu ajaib. Nyanyi aja saudara. Tapi ketika engkau menyanyikan pujian tadi. Ku percaya janjimu ajaib. Kau sedang menantikan janji Tuhan. Ketika engkau menyanyikan dengan iman. Janjinya dibuktikan, dinyatakan dalam hidup saudara. Jangan nyanyi tanpa pengharapan. Ku percaya janjimu. Kadang-kadang mungkin. Ku percaya janjimu ajaib. Ngestok nyanyi saudara hari malah. Udah diam aja. Saudaraku, segalanya dilakukan. Begitu antusiasnya wanita ini. Ku jamah jubahnya. Aku sembuh dan sembuh saudara. Apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yairus minta supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya menjamah anaknya. Menumpangkan tangan. Wanita ini enggak minta ditumpangi tangan. Enggak minta Yesus mengatakan apapun. Asal ku jamah jubahnya aku selesai. Aku sembuh. Beda sekali saudara padahal itu imam. Tapi wanita ini orang biasa.
Tapi imannya saudaraku tercatat menjadi sejarah iman yang luar biasa. Dia nggak minta ditumpang tangan sama Tuhan Yesus. Dia bisa teriak, Yesus tolong aku. Bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Asal ku jamah aja cubanya, gue sembuh saudara. Tapi yang tokoh agama ini minta Yesus datang saudara. Ketika Yesus di tengah jalan saudara, ya berhenti dulu saudara di situ. Di mana ya? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala perbuatannya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan, kau pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Wah, lihat, sesuatu yang mustahil ketika percaya, saudara menerobos kemustahilan itu. Ketika engkau gagal percaya, mustahil tetap mustahil. Ketika engkau percaya, mustahil jadi mustajab, saudaraku. Pilih yang mana? Mustahil tetap mustahil atau mustahil berubah jadi mustajab? Mustajab itu kakaknya mustahil. Kasih nama anak saudara nanti mustajab. Keren ya. Mungkin ada yang sedang mengandung jemaat, kasih nama Abraham mustajab atau mustajab Abraham. Wah keren juga. Ari nanti punya anak kayak gitu Ari. Kawin gencan Pak. Nah saudaraku, ketika Yesus masih berbicara ayat yang ke-35, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Lihat, ini saudara, iblis bisa ngutus. Satu, dia ingin menghalangi Yesus. Mudah-mudahan ketika Yesus mendengar anaknya sudah mati, oh ya udah mati, ya udah pulang aja sana. Yang kedua saudara, mematahkan percaya Yairus. Kan di situ katakan, buat apa kau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Tujuannya menghilangkan pengharapan, tujuannya menggagalkan percaya. Supaya jangan percaya saudara. Saya senang kata Yesus ini jadi iman dalam diri saya. Ketika apapun yang terjadi menurut saya, menurut mata saya, wah susah nih, udah selesai. Tapi selalu keluar di hati iman saya, jangan takut, percayalah. Saudaraku, Yesus ngomong apa? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saudara kita harus belajar seperti Yesus. Ketika engkau melihat yang mustahil, teman-temanmu berkata, temungkin sia, pakai sia lagi saudara. Nggak mungkin lu kalau orang Jakarta gitu. Nah itu yang membuat saudara bisa gagal percaya. Rasanya temungkin lah, nggak mungkin bisa lah. Hati-hati saudara, yang bisa melemahkan iman saudara bisa sekeliling saudara. Bisa istri saudara, bisa suami saudara, bisa anak saudara, bisa teman saudara. Berkata, ini kan kerabat-kerabatnya yang datang. Ngapain nyusahin guru, anakmu sudah mati. Coba menghalangi mujizat, coba menghalangi Tuhan saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan, caranya jangan hiraukan. Ya, dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Lihat saudaraku, dengan percaya dapat menembus kemustahilan, orang mati bisa bangkit. Hari ini, udah lo usahanya bangkrut, udah mati lo. Gak mungkin lagi. Gara-gara corona gua bangkrut. Gak ada bangkrut bersama Tuhan saudara. Percaya selalu akan ada jalan keluar. Percaya selalu akan ada saudara terobosan. Percaya akan selalu ada mujizat saat engkau tetap percaya. Yesus menasehati kita siang ini. Pagi ini. Jangan takut. Percaya saja. Saudara silakan baca selanjutnya. Ketika Yesus datang banyak yang ngetawain saudaraku. Mungkin hari ini saudara banyak yang ngetawain karena saudara tetap percaya sama Tuhan. Jangan hiraukan mereka.
tetap kau pandang Yesus, kau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, saya terlalu amat sering mengalami hal ini, saudara. Wah, susah nih. Wah, salah nih. Wah, mulai kiri kanan yang ngomong ini, itu, ngomong itu, ini. Tambah pusing, saudaraku. Tapi selalu saya kembali. Jangan takut, Yusuf. Percaya saja. Percaya saja. Saya sedang bingung. Aduh, ini gimana? Aduh, itu gimana? Jangan pakai pengertian sendiri. Percaya saja. Jadi saudara hidup itu hanya karena percaya. Saudara akan menjadi penerobos. Saudara akan menjadi pemenang. Saudara akan di atas rata-rata. Saudara akan jadi orang berhikmat. Saudara akan menjadi orang yang kuat. Saudara akan menjadi orang yang luar biasa, saudaraku. Kata percaya ini jaga, saudaraku. Jaga, saya pesan. Karena si pencuri, saudara. Si pencuri itu datang hanya untuk mencuri iman saudara. Mencuri percaya saudara. Saudara, kita jangan melihat keadaan hari ini. Tapi melihatlah Tuhan yang maha besar. Amin. Kalau melihat keadaan saudara, kita akan ciut. Kita akan bingung, kita akan pusing. Tapi ketika engkau melihat ke atas, engkau akan melihat segalanya. Tuhan akan perlihatkan hal-hal yang orang lain tidak bisa lihat. Saudara, Tuhan akan memberi pengertian orang-orang yang lain tidak mengerti. Tuhan akan memberi jalan keluar saat orang lain gak melihat jalan keluar. Satu kata, percaya. Tidak ada jalan buntu, saudaraku. Bersama Tuhan tidak ada jalan buntu. Akan selalu ada jalan keluar. Amin, saudaraku. Saya berbicara begini bukan ngecap, saudaraku. Bukan ngecap, saudara. Bukan asal ngomong. Kalau saya enggak mengalami, saya penipu. Kalau saya enggak pernah hidup sebagaimana orang percaya itu, saya menipu saudara. Tapi saya mengalami saudara jalan-jalan Tuhan ini. Ya, sekali lagi saya sampaikan saudara. Di mana ada percaya, di situ ada pengharapan. Ketika engkau hilang percayanya, gagal percaya, di situ juga hilang pengharapan. Ketika hilang pengharapan berarti saudara stres, saudara putus asa karena sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi setiap orang percaya akan selalu ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang baik, saudara, jangan mengharapkan yang buruk. Orang percaya tuh gak pernah mengharapkan yang buruk. Selalu yang baik. Saya paling males kalau orang berbicara dengan orang, selalu ngomongnya yang negatif, selalu buruk. Nanti gimana kalau gini, nanti alternatifnya yang buruk semua, saudara. Tuhan gak pernah membeli alternatif yang buruk. Tuhan gak pernah berkata-kata yang buruk. Selalu saudara memberikan yang apa? Yang membuat kita berbesar hati. Yang membuat kita saudara optimis. Yang membuat kita ini saudara positif. Jadi kalau dengar orang, wah nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu, ya. Saya malas dengar yang gitu-gitu. Percaya itu positif. Percaya itu optimis. Amin, saudaraku. Katakan sama istri saudara. Mam, optimis. Biarin papa ngeskolot kill. Lihat nanti. Lihat. Lihat. Nanti istrinya jawab, nya katempo naon. Saudara, lihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Ketika engkau percaya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Maka saat mendengar firman Tuhan, saudara. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Saudara, yes. Hari ini mungkin kau sedang menghadapi ketakutan. Menghadapi kekhawatiran. Sedang mengalami itu semua. Dengar, siang ini Yesus berkata apa? Jangan takut.
percaya saja. Apa setelah Yesus ngomong gitu diam? Tidak, sudah berlanjut pergi dengan Yairus. Udah, Yairus, jangan takut, percaya saja. Udah pulang kamu. Enggak. Dia jalan sama Yairus. Ayo kita hadapi sama-sama. Itu kerennya Yesus, saudaraku. Tanggung jawab, saudara. Dengan berkata begitu dia buktikan kalau engkau percaya anakmu hidup. Saudara, di sini dikatakan ayat yang ke-39. Sesudah ia masuk berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Wow. Itu kerennya Tuhan, saudaraku. Ya. Apa yang terjadi, saudara? Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya anak itu. Ya, pegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saya sampaikan kepada saudara, talitakum. Tahu talitakum? Bangunlah. Lihat tangan Tuhan. Dia memberikan kehidupan kepada saudara. Jangan saudara hiraukan yang mentertawakan saudara. Jangan hiraukan yang mengata-ngatai saudara. Tetaplah percaya. Engkau akan menerobos kemustahilan demi kemustahilan. Mana yang di rumah? Amin, saudara. Puji Tuhan, hari ini saudara saya sampaikan, ketika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kau akan mengalami keajaiban Tuhan. Tetap percaya, semangat saudaraku. Lihat dengan mata Tuhan, percaya dengan hatinya Tuhan. Maka engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Yang di luar saudara kemampuan manusia terjadi dalam diri saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudaraku, kita kembali hari ini melakukan perjamuan kudus. Tetap saudara semangat. Saat ini saudara menerima tubuh yang mulia. Tubuh yang ajaib. Yang diserahkan buat saudara. Sehingga kita boleh menjadi bait Allah saudaraku. Karena kita menerima tubuh Kristus. Yang kudus. Yang suci. Yang tidak bercacat celah. Mari saudaraku. Haleluya Yesus. Katakan saudara, kita naikkan pujian ini. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sama-sama saudara di rumah bangkit berdiri saudaraku. Percaya janjimu ajaib. Kami percaya Tuhan dalam perjamuan ini ada janjimu. Setiap orang yang menerima tubuhmu Tuhan, maka dia menjadi bagian daripada tubuhmu itu. Oh Yesus, ada janji di dalam perjamuan ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Percaya janjimu ajaib.
Saudaraku, roti di tangan kanan saudara, mari kita angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus berkata begini, setiap kamu melakukannya, ingatlah akan apa yang sudah aku lakukan buat kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Saudaraku, ketika saudara menerima roti ini, kalau saudara tidak menjadi bagian dari tubuh Yesus, tidak merasa menjadi ada persekutuan satu dengan yang lain, saya nasihati saudara, saya ingatkan saudara, saudara tidak usah memakan perjamuan ini. Karena tujuan Yesus saudara menyerahkan tubuhnya, supaya kita bisa bersatu satu dengan yang lain dan menjadi bagian dari tubuhnya. Tetapi kalau kita tidak itu, saudara, tidak punya iman seperti itu, saudara ingin independen, saudara tidak akan menerima berkat dari perjamuan ini. Mari kita terima. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang diserahkan buat kami. Saat ini kami menerima tubuhmu ini. Dan kami menjadi bagian dari tubuhmu. Persekutuan kami satu dengan yang lain adalah persekutuan tubuhmu Tuhan. Saat kami menerima, kami percaya terjadi mujizat dalam tubuh kami. Terjadi kesembuhan. Terjadi kelepasan, terjadi pemulihan. Saat ini kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga saudara, Yesus berkata, inilah darahku yang tertumpah untuk kamu. Untuk menebus segala dosamu. Saudaraku, untuk memberikan kehidupan kepada kita. Mari saat ini kita terima darah yang suci dan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Syadara baba baba baba. Syadara bala 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 bala. Oh ya Rabba Syadara. Oh yes Syadara bala 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 bala. Oh haleluya Tuhan. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib
kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Ku percaya pada kuasa-Mu. Ku percaya kepada janji-Mu. Ku percaya pada keajaiban-Mu. Ku percaya Tuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang besar. Oh Yesus, pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali. Meneguhkan iman percaya kami kembali Tuhan. Supaya kami tetap berjaga-jaga. Tetap berjaga kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, dunia ingin melemahkan kami. Pengertian diri kami ingin melemahkan kami. Ingin membuat kami meragukan Engkau. Ingin membuat kami Tuhan kurang percaya kepada Engkau. Tapi hari ini kami patahkan Tuhan segala yang menghalangi percaya kami kepadamu. Yaitu pengertian kami sendiri ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buat hari ini, sebagaimana Amsal mengatakan, percayalah kepadanya dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kami pegang ayat ini Tuhan. Kami tidak akan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Kami hanya bersandar kepada pengertian-Mu dan percaya kepadamu. Hari ini Tuhan, Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan. Mungkin saat ini ada yang sedang berbaring sakit. Tuhan Yesus, aku mohonkan kepada Engkau, kasih karunia-Mu berlaku atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama percaya tanpa Engkau meletakkan tangan-Mu, hanya dengan menyebut dalam nama Yesus ada kesembuhan. Hari ini terjadi kesembuhan ya Tuhan. Itulah iman yang kami bawa kepadamu. Yang sedang dalam masalah, entah itu keuangan, pekerjaan atau usaha Tuhan. Hari ini juga yang tidak ada jalan keluar, terjadi ke jalan keluar. Terbuka jalan-jalannya Tuhan. Yang sukar dibuat menjadi mudah Tuhan. Bapa yang dalam kelemahan, Kau berikan kekuatan. Yang tidak bisa melihat jalan keluar, Kau perlihatkan Tuhan. Singkapkan matanya untuk bisa melihat jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu mereka. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna atas mereka semua. Atas anak-anak-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan. Diberkati negeri dan bangsa ini. Tetap Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan atas negeri dan bangsa ini. Sehingga kami terluput Tuhan dari resesi. Kami terluput dari kesukaran. Kami boleh menerima jalan keluar. Dan boleh Tuhan, dunia ini Kau berikan hikmat. Sehingga vaksin untuk virus corona ini boleh segera didapatkan Tuhan.
belas kasihan-Mu Bapa atas seluruh bangsa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kami sudah disegarkan, dikuatkan, diteguhkan dan dikokohkan oleh Engkau. Lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami akan hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saat ini kami menadahkan kedua belah tangan kami Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Percayalah dan terimalah kemenangan dari Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, keberuntungan dari Tuhan turun atasmu. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa. Menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan yang sudah menerima sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudaraku. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari sama-sama kita memperhatikan pengumuman untuk hari ini. Yang pertama, para orang tua segera dan siapkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah anak online yang akan berlangsung pada pukul 10.45 saat ini. Jadi ayo semuanya tetap semangat untuk menemani dan mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah anak online setiap hari minggunya. Kami semua tim penggembalaan mengucapkan banyak terima kasih untuk semua orang tua yang dengan setia mempersiapkan dan menemani anak-anaknya beribadah pada setiap hari minggu. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah dengan setia memberikan korban syukur, mengembalikan korban persepuluhan kepada Tuhan. Dan mari untuk kita tetap setia melakukannya. Bapak Ibu dapat melakukannya melalui transfer ke rekening BCA yang terdapat di grup WhatsApp masing-masing. Kemudian juga dapat melalui scan QR Code yang ada di sebelah kanan saya. Mari Bapak Ibu Saudara semua tetap setia menabur karena orang yang menabur pasti menuai. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk ibadah doa sepanjang minggu yang akan datang. Yang pertama untuk anak-anak youth, jangan lupa hari Selasa kita akan ada proof melalui aplikasi Zoom pada pukul 8 malam. Sekali lagi hari Selasa untuk semua anak-anak youth kita akan ada doa proof melalui aplikasi Zoom pada pukul 8 malam. Kemudian pada hari Jumat akan ada ibadah doa melalui live Instagram Breakthrough Prayer pukul 7:30 malam. Ayo Bapak Ibu Saudara semua, jemaat semua sama-sama bergabung pada hari Jumat 7:30 malam untuk mengikuti Breakthrough Prayer di live Instagram @Bandung City Blessing. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk semua anak-anak youth, kita akan memulai ibadah onsite atau ibadah offline yang akan dilakukan pada hari Sabtu. Di mana nanti pengumuman lebih lengkapnya teman-teman semua bisa melihat di Instagram @YZ-Ministry. Jadi kita akan memulai ibadah di lokasi kembali atau di City Square pada hari Sabtu nanti pukul 5 sore. Atau untuk pemberitahuan lebih lengkapnya kami akan umumkan melalui grup WhatsApp Youthzone dan juga di Instagram @YZ-Ministry. Ayo teman-teman Youthzone tetap semangat semua mengikuti ibadah pada hari Sabtu nanti pukul 5 sore. Dan untuk jemaat semua jangan lupa untuk mengikuti kembali ibadah raya online pada hari Minggu yang akan datang pukul 9:30 pagi. Semuanya tetap semangat pada hari Minggu yang akan datang untuk mengikuti ibadah raya online pada pukul 9:30 pagi. Demikian pengumuman pada hari ini dan jangan lupa untuk like video ini, sharekan kepada semua rekan-rekan dan keluarga dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.